Cek, cek, cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa imamil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji marilah kita sanggahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini di awal bulan Sya'ban kita bisa berjumpa kembali dalam rangka mencoba memahami kaidah-kaidah berbahasa Arab dengan metode Juros, ya, karya Ustaz kita Abu Zaki. Salat serta salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpah curahkan pada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, pada sahabatnya, pada tabi'in, tabi'ut tabi'in, hingga umatnya di akhir zaman. Alhamdulillah malam kali ini Ustaz Abu Zaki sudah hadir di sisi kiri di Husni di monitor HP. Mudah-mudahan bisa memberikan ilmunya dan kebarokan ilmunya untuk kita semua. Maka itu kepada Ustaz dipersilahkan untuk memulainya. Ustaz. Sekarang Ustadzil Fadil. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun, amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di ruang kelas meeting setelah kurang lebih 2 pekan ya, atau 2 pertemuan kita tidak bisa bersua, atau 3 ya, kita tidak berjumpa karena berbagai hal gitu ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu kembali di jalasah dari silsilah Durusil Lughah Al-Arabiyah, serial pelajaran bahasa Arab, dan alhamdulillah kita akan masuk di bahasan fi'il ya, setelah sebelumnya kita telah membahas kalimat yang pertama atau kata pertama dalam struktur pola kalimat bahasa Arab, yaitu al-ismu dengan berbagai kecabangannya. Dan alhamdulillah malam hari ini insyaallah kita akan mulai membahas pada pertemuan yang kelima, yaitu mengenai bahasan fi'il ya, di mana pada kesempatan malam hari ini titik tekan pembahasannya itu adalah al-fi'lu bihaitsu ila zamanihi ya, fi'il ditinjau dari aspek waktu pelaksanaannya. Materinya sudah saya share sejak pagi, mudah-mudahan sudah dibaca ya, terutama pada bahasan terjemahannya, sehingga nanti ketika kita masuk di bahasan
ya tidak kita bahas secara utuh ya, tetapi langsung ke garis pandu kajiannya saja, yaitu yang ada pada bagan. Namun sebelumnya mari kita sampaikan sholawat dan salam. Semoga senantiasa tercurah kepada tauladan kita, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teruntuk ahli bait, para sahabat, dan mudah-mudahan terlimpah pula untuk kita selaku umat beliau. Insya Allah kita bersama-sama ya untuk berupaya menjadikan sunnah beliau ini sebagai panduan hidup di dalam kehidupan kita, baik sebagai individu, keluarga, masyarakat, hingga bernegara. Baik, telah tampil di hadapan antum semua materi yang akan kita bahas pada malam hari ini, yaitu al-fi'lu min haitsu ila zamanihi. Ya. Fi'il ditinjau dari aspek waktu pelaksanaannya. Sebagaimana yang sudah kita kenal, yang namanya kalimat fi'il atau kata fi'il ini, itu secara bahasa ya, dalam mafhum bahasa Indonesianya, fi'il itu adalah kata kerja. Ya, kata kerja. Nah, namanya sebuah pekerjaan itu pasti membutuhkan waktu. Ya, ibaratnya kalau kita bekerja di kantor, di instansi gitu ya, pekerjaan itu di timing, baik itu dari aspek waktu pekerjaannya, misalnya dari jam 7 sampai jam 3 atau sampai jam 4 ya, istirahat 1 jam gitu ya, ataupun dari progres kerjanya, bahwa pekan ini targetnya ini ya, bulan ini targetnya ini, 1 bulan ini targetnya ini, semester ini targetnya ini, tahun ini targetnya ini. Nah, untuk mengejar target itu kan ada prepare ya, terkait dengan waktu dan pekerjaan-pekerjaan untuk bagaimana pekerjaan itu bisa menghasilkan sebuah target yang baik. Nah, dalam tata bahasa Arab pun begitu ya. Ketika orang melakukan pekerjaan itu nanti ada timingnya, ada waktunya, ada waktu pelaksanaannya. Nah, di dalam tata bahasa Arab, fiil atau pekerjaan ini ditinjau dari aspek waktunya itu terbagi menjadi 3 keadaan pekerjaan yang dikaitkan dengan waktu pelaksanaannya. Yang pertama adalah al-fi'lu al-madi atau fi'il maldi, atau yang biasa kita kenal dengan kata kerja lampau. Kata kerja yang pekerjaannya telah ditunaikan di masa lalu ya, dan telah berakhir. Kemudian yang kedua adalah al-fi'lu al-mudhari'u, kata kerja yang pekerjaannya itu sedang dilaksanakan, terus dilaksanakan, atau selamanya dilaksanakan, atau kata kerja yang sedang berlangsung dan akan terus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah fi'lul amri. Kalau tadi ya
dua fiil sebelumnya tarkibnya dibaca tarkib wasfi, al-fi'lu al-madi, al-fi'lu al-mudhari, al-fi'lu al-madi, al-fi'lu al-mudhari'u. Nah, yang ketiga adalah fi'lul amri, dibaca secara idhofah. Nah, nanti kita akan bahas itu teman-teman ya setelah kalimat isim sudah, kalimat fiil sudah, ya pengenalannya itu ya. Kemudian kalimat huruf sudah, kemudian nanti menghubungkan dua kata dalam satu murokab. Dan nanti ada bahasan seperti tadi ya, ada tarkib wasfi, kemudian tarkib idhofi, ya, tarkib majzi dan seterusnya. Nah, kalau diungkapkan seperti tadi ya, al-fi'lu al-madi ini tarkibnya wasfi. Al-fi'lu al-mudhari'u itu wasfi ya. Kemudian fi'lul amri ini adalah idhofah. Jadi teman-teman, fi'il, kembali ke fi'il ya, bahwa nanti ketika seseorang melakukan pekerjaan maka nanti akan mengalami pekerjaan dengan 3 model pekerjaan seperti ini gitu ya. Ada yang disebut dengan fi'il madhi, fi'il yang pekerjaannya telah dilaksanakan ya. Kemudian ada fi'il mudhari, fi'il yang pekerjaannya sedang, akan, dan terus dilaksanakan. Kemudian yang ketiga adalah fi'il amar atau jenis pekerjaan yang merupakan kalimat perintah. Jadi ada orang yang memerintahkan, yaitu orang pertama, kepada orang kedua atau orang yang diperintah. Nah, kita akan mencoba ya mengambil mafhum dari 3 model pembagian fiil dari aspek keadaan waktu pelaksanaannya. Nanti kita akan bahas fiil dari aspek-aspek yang lain ya. Baru nanti ke huruf ya. Kita akan coba menggulirkan kajiannya untuk mengambil mafhum dari 3 model fiil ini. Kita mulai dari fiil yang pertama, yaitu adalah al-fi'lu al-madi. Al-fi'lu al-madi atau kata kerja lampau atau fi'il madi, definisinya adalah madalla ya, pekerjaan yang menunjukkan atau pekerjaan apa saja yang menunjukkan ya, ala hudusi fi'lin ya, atas peristiwa kegiatan fi zamanil madi, pada waktu yang lampau. Jadi madalla ala hudusil fi'li Ada suaranya, Ustaz? tiga huruf asli sebelum ada tambahan itu hanya ada 3 wazan ya. Hanya ada 3 wazan. Ya, sebagai sebuah pengenalan bahwa fi'il madhi 3 huruf asli itu hanya ada 3 wazan. Ya. Fa fi'il dan lam fi'il itu wajib berharokat fathah. Artinya huruf pertama dan huruf ketiganya wajib berharokat fathah. Adapun ain fi'ilnya itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa dhammah.
Ya, jadi kalau fi'il madhi itu huruf pertama dan huruf keduanya, maaf, huruf pertama dan huruf ketiganya itu wajib dibaca fathah. Sedangkan huruf keduanya itu nanti bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh, bisa dibaca domah. Sehingga nanti antum kalau membaca fi'il madhi hanya 3 kemungkinan itu saja. Tidak ada kemungkinan yang lain. Apa itu kemungkinannya? Yaitu huruf keduanya bisa dibaca fathah, kalau enggak kasroh, kalau enggak domah. Sehingga kalau diwazankan itu fi'il madhi 3 huruf asli itu adalah fa'ala. Fa itu adalah huruf pertama, a itu adalah huruf kedua, la itu adalah huruf ketiga, atau fa fiilnya, ain fiilnya, atau lam fiilnya. Ya. Nah, nanti kalau antum baca 3 huruf, nanti boleh dibaca fathah, fathah, fathah. Ya. Ya. Misalnya yang kategorinya ini ya, fa'ala itu adalah kholaqa, khoroja, amara, ya, akala. Jadi fathah, fathah, fathah. Ya. Kemudian bisa juga dengan kholaqa itu tadi artinya menciptakan. Suaranya Itu harokatnya adalah fathah, kasroh, fathah. Jadi boleh fathah, fathah, fathah. Boleh fathah, kasroh, fathah. Ya, jadi kalau antum misalnya nih ya nggak tahu ini kira-kira masuk wazan apa, maka ambil kemungkinan yang 3, ya. Suaranya Ustaz, Suaranya tidak terdengar. empot-empotan. suaranya kadang-kadang menghilang, bisa terputus. Jadi, Ustaz, nah, ini sinyalnya nih. Baik. Terdengar, Ustaz? Ada, jelas. Nah, ya mantap. jelas, ada. Hilang lagi nih, hilang lagi ya. Wajib fathah, kemudian ain fiilnya atau huruf keduanya itu bisa fathah, bisa kasroh, bisa domah. Ya, yang fa'ala, yang fathah, fathah, fathah itu yang seperti di dalam materi. Ya, contohnya kholaqa, khoroja, amaro, akal. Kemudian yang kedua, ya, jika diberi harokat fathah, kasroh, fathah, atau fa'ila, fa'ila, maka nanti akan kita temui fiil semisal la'iba, bermain ya, la'iba. Kemudian apa namanya, zaima gitu ya, dan seterusnya. Kemudian yang faula nanti ada karuma, hadusa, dan seterusnya. Nah, ini adalah kategori fiil madhi yang sebagai catatan bakunya huruf pertama dan huruf ketiga wajib dibaca fathah. Ya, huruf pertama dan huruf ketiga wajib dibaca fathah. Huruf keduanya ada 3 kemungkinan. Bisa dibaca fathah sehingga bunyinya fathah, 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 atau fa'ala,
bisa dibaca kasroh sehingga bunyinya fathah kasroh fathah atau fa'ila, bisa juga kemungkinan dibaca domah fathah atau fa'ula. Maka yang 3 huruf asli ini timbangannya hanya itu. Maka kalau antum menemukan huruf dengan 3 huruf asli yang merupakan fi'il madi, jangan dibaca khurija. Kenapa? Karena fi'ilnya wajib dibaca fathah atau katabu. Ya. Tidak boleh, kenapa? Karena wajib dibaca fathah huruf ketiganya. Adapun huruf keduanya bisa dibaca fathah atau 3 kemungkinannya. Bisa dibaca fathah, bisa dibaca kasroh, bisa dibaca. Nah, itu pengertian dasar dari fi'il madi. Kemudian kita masukkan fi'il madi itu dalam tasrifnya, atau kan kita pasti tahu atau pasti melihat yang namanya pekerjaan itu ada pelakunya, ya, ada pelakunya, sehingga pekerjaan itu, ya, dari aspek tata bahasa Arab nanti akan ada pelaku yang disandingkan dengan kata gantinya. Ya, kalau dalam bahasa bahasa Indonesia itu kan pelakunya itu tidak sekompleks bahasa Arab gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan kalau yang melakukannya kata ganti orang ketiga, ya berarti dia dan mereka. Ya, dia dan mereka. Kalau pelakunya kata ganti orang kedua, berarti kamu dan kalian. Gitu ya. Kalau pelakunya kata ganti orang pertama, orang yang berbicara, berarti aku dan kami, kan gitu ya. Dan itu tidak mengenal gender kalau dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau dalam bahasa Arab, itu mengenal gender, juga mengenal konsep pelaku 2 orang. Ya, kalau bahasa Indonesia 2 orang ya sudah kami, 2 orang yang sudah kalian, 2 orang yang sudah mereka, kan gitu ya. Mereka itu dalam bahasa Arab itu ya 3 orang atau lebih. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia ya 2 itu sudah mereka, 2 orang itu sudah kalian, ya. Tapi dalam bahasa Arab bukan. Oleh karena itu di sini nanti ketika pekerjaan itu diderivasikan, dipecahkan dari aspek pelakunya dengan banyak kata ganti, maka nanti kita akan mendapati fonetik yang berbeda-beda. Ya. Kalau bahasa Arab dia makan, ya kan? Misalnya tetap mamak KAN, ya tetap gitu. Kemudian kalian makan. Kalau dalam bahasa Arab tidak. Nah, pentidaannya itu dikembalikan kepada kata ganti, atau perbedaan lafadznya itu nanti dikembalikan kepada kata ganti, ya. Sehingga nanti kita perlu membedah dulu, ya, model kata ganti, ya. Sebab kalau saya perhatikan teman-temannya ketika kita belajar berbahasa itu kadang orang nggak paham kata ganti itu apa. Kata ganti orang pertama itu apa? Kata ganti orang kedua itu apa? Kata ganti orang ketiga itu apa? Gitu ya. Sehingga di sini harus dipahami bahwa dalam konsep berbicara itu kan ada kata ganti orang pertama atau orang yang berbicara. Berarti saya dalam konteks tadris gitu ya. Saya berbicara dari A sampai Z itu
orang yang berbicaranya namanya kata ganti orang pertama, yang dalam bahasa Arab itu namanya mutakalim. Mutakalimun itu yang paling bawah dia, kotak paling bawah sebelah kiri. Ya. Mutakalimun itu adalah orang yang berbicara atau orang yang memulai pembicaraan. Dalam bahasa Arab namanya mutakalimun, ya. Dalam tata bahasa Indonesia namanya kata ganti orang pertama. Ya. Kata ganti orang pertama dalam tata bahasa Arab mengenai gender, ada laki-laki, ada perempuan. Meskipun dalam konteks ini sama ya. Laki-laki dan perempuan itu sama kalau kata ganti orang pertama, ya. Seorang adalah anak, saya, dua orang, dan sebanyak-banyaknya adalah nahnu, kami atau kita. Itu berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Jadi dalam sebuah pembicaraan itu ada 3 unsur. Jadi orang yang pertama atau kata ganti orang pertama, orang ini adalah orang yang berbicara, dia itu disebut mutakalimun. Kemudian orang berbicara itu tentu tujuannya untuk memberitahu kepada siapa, maka kepada orang yang diajak bicara atau kata ganti orang kedua. Nanti bisa audiens, bisa istri, bisa suami, dan seterusnya. Pokoknya orang yang diajak bicara itu namanya kata ganti orang kedua. Nah, dalam tata bahasa Arab ini namanya mukhotobun. Mukhotob, orang yang dihitob, orang yang diajak ngomong. Ini juga mengenal gender, ya. Ada laki-laki, ada perempuan. Mengenal juga adat, ada 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan sebanyak-banyak. Jadi dalam konteks kata ganti orang kedua itu adalah orang yang diajak bicara. Dalam majelis ini ya berarti antum sekalian yang ada di dalam ruang kelas. Sekali lagi, yang ada di dalam ruang kelas. Jadi antum itu ketika kita ngobrol di sini kedudukannya sebagai mukhotob, ya, orang yang diajak bermajelis tentu. Kemudian yang ketiga itu adalah kata ganti orang ketiga. Ya. Dalam bahasa Arab dikenal ghaibun. Ghaibun. Kenapa? Karena memang kata ganti orang ketiga itu adalah objek yang dibicarakan, yang keberadaannya itu tidak linier antara pembicara dengan orang yang diajak bicara. Ya, jadi kata ganti orang ketiga itu adalah objek yang dibicarakan. Bisa orang, bisa peristiwa atau cerita, keadaan, realitas, dan seterusnya. Dalam konteks ini misalnya Suaranya nggak ada lagi ya. Hilang, Pak. hari ini lagi sakit. Saya ngomongnya ke antum. Saya sebagai mutakalim, antum yang mendengarkan sebagai mukhotob. Ustadz Bakri yang saya singgung dalam pembicaraan tadi sebagai ghaib atau orang ketiga. Nah, itu pentingnya memahami 3 unsur dalam berbahasa. Ada orang pertama, ya kata ganti orang pertama namanya mutakalim. Kalau didomirkan ini adalah ana dan nahnu. Berlaku untuk laki-laki dan perempuan. Kemudian kata ganti orang
keduanya atau mukhatab itu kamu dan kalian. Hanya dalam bahasa Arab itu mengenal kamu berdua baru kalian. Jadi kamu seorang, kamu berdua, kalian. 3 sebanyak-banyak. Ada laki-laki, ada perempuan. Jadi mukhatab kalau didomirkan itu adalah anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Itu mukhatab. Ya. Kemudian kata ganti orang ketiganya dalam bahasa Indonesia dia dan mereka. Dalam bahasa Arab mengenal dia berdua. Jadi dia berdua, mereka. Dalam bahasa Arab kata gantinya adalah wa, huma, hum. Untuk laki-laki, hiya, huma, hunna untuk perempuan. Nah, sekarang kita tasrifkan, ya. Sekarang kita tasrifkan. Yang menjadi timbangan itu adalah kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal. Berarti domir huwa. Tadi diwazankan dengan fa'ala, boleh fa'ila, boleh fa'ula. Itu adalah wazan tasrif yang diambil dari fi'il madhi orang ketiga laki-laki tunggal atau domir huwa. Nah, kemudian seperti biasa di dalam bahasa Arab itu mendomirkan itu diambil dari kata ganti orang ketiga, baru kedua, baru pertama. Jadi huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, sekarang tinggal nanti mentasrif fi'il madhi. Timbangannya adalah orang ketiga tunggal, yaitu fa'ala. Tadi ya, boleh fa'ila, boleh juga fa'ula. Baru nanti ya, kata ini bisa berubah seiring dengan keadaan pelakunya, keadaan domirnya. Maka untuk mudah dihafalkan, untuk 2 orang ditambahkan alif, ya. Untuk 3 orang laki-laki ditambahkan wawu. Untuk perempuan ditambahkan nun nisbah, ya. Untuk sendirian mutakalim ditambah tu. Untuk 2 orang dan sebanyaknya mutakalim ditambahkan nah. Maka nanti akan kita temui fa'ala dia seorang. Kemudian fa'ala ada alifnya dibaca panjang, itu dianya 2 orang. Fa'alu itu dianya banyak sehingga menjadi mereka. Ditambah wawu. Jadi fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ya. Huwa, huma, hum. Kemudian untuk pelaku perempuan tunggal orang ketiga itu ditambah tak taknis atau tak perempuan. Jadi kan tadi fa'ala, ya, fa'ala ditambah tak taknis. Tak taknis itu adalah tak perempuan, yaitu tak sukun. Jadi fa'ala tambah tak yang disukun menjadi fa'alat, gitu ya. Kalau laki-lakinya fa'ala, ya kan, perempuannya ditambah tak taknis atau tak sukun menjadi fa'ala tambah tak sukun menjadi fa'alat. Kemudian dia perempuannya ingin dibuat 2 orang, fa'alat ditambah alif, maka
sukun yang pertamanya yaitu yang ada pada ta dihidupkan lagi menjadi ya fa'alata ya. Nah, tadi kan fa'alat tambah alif yang sukun. Ya, sukun ketemu sukun kan nggak boleh sehingga ta-nya dibaca fathah fa'alata ya. Baru yang ketiga yang banyak itu tinggal dikasih nun niswah dibaca nak pendek fa'alna ya. Kalau menggunakan domir mutaharikah atau domir yang berganti-ganti hurufnya itu bisa na, bisa tak, bisa tuma, bisa tum ya, bisa tuna gitu ya. Maka nanti huruf ketiganya harus dibaca sukun ya. Jadi fa'alna ya. Kemudian fa'alta, fa'altuma, fa'altum ya. Fa'alta itu dari anta ya. Fa'altuma dari antuma, fa'altum tumnya itu dari antum ya. Fa'alti itu dari anti, fa'altuma dari antuma, fa'altunna dari antunna. Jadi ya. Fa'altu itu adalah domir ana yang mutasil ya. Fa'alna itu domir nahnu yang mutasil. Mutasil itu disambung dalam satu kesatuan. Nah, jadi teman-teman, nanti ketika antum mau mencari domirnya, itu tinggal lihat huruf akhir. Kalau fa'ala, berarti ini masih wazan, berarti pasti huwa. Kalau fa'ala, ada alifnya. Alif itu tanda musana, pasti duanya dua orang. Gitu ya. Kalau fa'alu, ada tambahan wawu. Wawunya wawu jamaah. Pasti dia adalah dia banyak atau mereka. Jadi alif, ya, kemudian wawu itu tanda domir pada fi'il madhi. Kemudian taknis fa'alat itu juga tanda domir. Berarti dia adalah hiya. Fa'alata hiyanya dua orang. Jadi kan huma. Kemudian fa'alna nanya itu adalah apa? Nun niswah. Nun perempuan berarti hunna. Ya. Nah, kemudian fa'alta taknya itu dari anta. Jadi antum nanti bisa menemukan domirnya atau apa itu orang yang melakukan pekerjaan. Sekarang kalau mentasrifkan, ya tinggal ditasrif saja. Dulu kita sering menazomkan ya dengan lagu anak-anak TK gitu ya, lagu pelangi-pelangi itu ya. Di tasrif yang paling mudah itu adalah tasrif fi'il madhi. Misalnya fa'ala mau kita tasrifkan, ya udah buat tasrif berdasarkan lirik pelangi-pelangi. Jadi fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna fa'altu fa'alna. Karena fa'altu fa'alna itu kan sebenarnya berlaku untuk laki-laki dan perempuan sehingga kita ulang dua kali ya. Kalau khoroja ya tinggal masukkan saja. Khoroja, khoroja, khoroju, khorojat. Khorojata, khorojna, khorojta, khorojtuma. Khorojtum, khorojti, khorojtuma, khorojtunna. Khorojtu, khorojna, khorojtu, khorojna. Amaro, amaro, amaru, amarot. Amarota, amaruna. Ya. Amarta, amartuma, amartum, amarti, amartuma, amartuna, amartu, amarna, amartu, amarna, gitu aja. Jadi ini paling mudah sebenarnya yang tasrif fi'il madhi 3 huruf asli. Lalu bagaimana kalau fa'ila, fa'ula ya sama aja. Tidak ada bedanya kecuali belakangnya. Misalnya fa'ula. Fa'ula, fa'ula, fa'u. Ya, tinggal ikutin notasi akhir. Kalau bingung,
Cari domir, lihat dari belakangnya. Huruf pertama adalah la, ya, pasti dia adalah dua. Huruf tasrif ketiga dibaca la panjang, ya. Buntutnya nih ya. Kemudian tasrif ketiga dibaca lu. Kemudian tak sukun, tak fathah alif, kemudian na, kemudian tak, tuma, tum, ti, tuma, tuna, tu, kemudian na. Jadi kalau antum susah nyari, ini domirnya apa nih ya? Maka ambil dari buntut. Ya. La, lalu, at, tana, tatuna. Ya. Dari belakang ya. La, lu, at. At itu tak sukun ya. Ta, na. Ta, tuma, tun, tuma, tum. Ya. Ti, tuma, tunna, tu, na. Tu, na. Bisa dari situ. Ya. Berarti di depannya itu adalah fiilnya. Belakangnya adalah domirnya atau pelaku pekerjaan. La, lalu, at, tanata, tuma, tumti, tuma, tunna, tuma, tumti, tumna, tuna, 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 gitu ya. Ya, kalau nyari dari belakang. Nah, itu fiil madi. Berikutnya kita ke fiil mudhari ya. Jadi untuk hafalan mah ini yang kotak pertama itu dibaca aja Ustaz. Nah, dengan lagu lirik pelangi-pelangi ya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alda, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altuna. Ini yang ananahnunya juga dua kali. Fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Antum masukkan semua fiil 3 huruf sini dihafalin sampai hafal, lama-lama juga hafal. Berikutnya al-fi'lu al-mudhari'u, fi'il mudhari' ya. Definisinya madalla ala hudusi fi'lin. Ya. Madalla ala hudusi fi'lin ya. Apa saja yang menunjukkan realitas pekerjaan fi zamanil hali, pada keadaan sekarang, awil istiqbali, atau yang akan datang. Jadi fi'il mudhari itu adalah pekerjaan yang sedang dan akan dikerjakan. Ya. Contohnya kalau tadi kholaqo menjadi yakhluqu, khoroja menjadi yakhruju, amaro menjadi ya'muru, akala menjadi ya'kulu. Nah, itu fi'il madinya. Kalau kholaqo telah menciptakan, yakhluqu sedang menciptakan. Kalau khoroja itu keluar, telah keluar. Kalau yakhruju sedang akan keluar. Kalau amaro itu telah memerintahkan. Kalau ya'muru sedang akan memerintahkan. Kalau akala itu telah makan, kalau ya'kulu itu sedang akan makan. Nah, kira-kira seperti itu definisi dan juga mafhumnya atau pemaknaannya. Kita ke tasrif. Nah, setelah kita mengenal tadi pada bahasa fi'il madi ya, tentang bahwasanya pekerjaan itu ada pelakunya dan pelaku itu nanti dikaitkan dengan kata ganti. Ya, ada orang pertama namanya mutakalim, ada orang kedua namanya mukhatab, ada orang ketiga namanya ghaib. Nah, sekarang kita ingin mentasrifkan fi'il mudhari. Langkah yang pertama, kalau tadi fi'il madi itu simple. Fi'il madi itu simple, ya. Bagian depan adalah fi'ilnya, fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il.
bagian belakang itu adalah domirnya, gitu ya. Kalau fi'il mudhari, domirnya di depan, ya. Kalau fi'il mudhari, domirnya di depan, ya. Yang di belakang itu adalah menunjukkan jumlah pekerjaannya, maaf, jumlah pelaku pekerjaannya. Kalau yang madi tadi, domir plus pelaku pekerjaannya berjumlah berapa itu ditaruh di belakang. Kalau fi'il mudhari itu domirnya di depan, jumlah domirnya itu di belakang, ya. Pelakunya itu di depan, berapa orang yang melakukan pekerjaan itu di belakang. Kalau fi'il mudhari. Nah, untuk mengetahui tanda domir pada fi'il mudhari, maka domir itu nanti disimbolkan dengan huruf mudharaah atau al-huruf al-mudharaah. Huruf yang menunjukkan bahwasanya huruf itu adalah fi'il mudhari, tanda fi'il mudhari. Ya. Yaitu untuk kata ganti orang ketiga menggunakan huruf ya, nanti fonetiknya bisa yayu, bisa di fathah, bisa di domah. Ya. Untuk kata ganti orang kedua menggunakan huruf ta, nanti fonetiknya bisa tatu, bisa fathah, bisa domah. Ya. Kemudian untuk kata ganti orang pertama nanti bisa dengan alif ataupun nun. Alif itu untuk satu orang, nun itu untuk dua orang atau sebanyak Ganggu lagi ya. dari mudharaah. Atau dengan kata lain, fi'il mudhari itu berawalan yayu untuk kategori orang ketiga, tatu untuk kategori orang kedua, au, nanu untuk kategori orang pertama. Paham ya? Mari kita tasrifkan. Tadi bahwasanya tasrif itu timbangannya adalah pekerjaan yang dilakukan oleh domir fiil orang ketiga tunggal, laki-laki atau huwa, ya, dari kholaqo menjadi ya yahluku. Nah, dari fa'ala menjadi yaf'ulu, ya. Yaf'ulu tadi dikatakan ini adalah tanda dari kata ganti orang ketiga. Berarti dia adalah domirnya domir goib. Ya. Kalau yaf'ulu untuk dua orang, ya, yaf'ulani menjadi dua orang. Yaf'ulu ditambahin ani. Saya katakan tadi pelakunya berapa orang nanti dilihat dari bentuk belakangnya. Kalau madi tadi pelaku dan jumlahnya itu di belakang. Kalau mudhari pelakunya di depan, jumlah pelakunya di belakang. Kalau yaf'ulu satu orang, kalau yaf'ulani ada ani, ya, berarti dia dua orang. Jadi huma. Ya. Kalau yaf'uluna ada wawu jamaah, ya, maka dia tiga orang atau sebanyak-banyaknya, berarti dia. Maka selanjutnya ikutin saja dan dihafal. Ya, taf'ulu, kenapa taf'ulu kok masuknya kata ganti orang ketiga perempuan? Ya, ini untuk membedakan, ya, antara kata ganti yang laki-laki dengan kata ganti yang perempuan.
Coba kalau pelakunya laki-laki perempuan sama, laki-laki dibaca yaf'ulu, perempuan dibaca yaf'ulu, kan nggak ketahuan siapa pelakunya kalau menganalisa teks nantinya tuh ya. Tapi dalam konteks kenapa Hia menggunakan ta, yaitu mengambil pinjaman dari tanda huruf mudhari'ah mukhatab, tujuannya untuk membedakan antara huwa dan hia. Meskipun nanti taf'ulu juga bisa untuk anta, tapi anta kan laki-laki bukan perempuan. Ya, jadi taf'ulu itu nanti bisa dibaca anta, bisa dibaca hia. Ya. Kalau taf'ulu sebagai hia, taf'ulu sebagai anta itu bisa dianalisis. Ya, tapi kalau yaf'ulu dibaca yaf'ulu lagi, nah nanti sukar untuk menganalisisnya. Makanya kemudian hia menggunakan taf'ulu. Tujuannya untuk membedakan dengan huwa, yaitu yaf'ulu. Itu ya teman-teman ya. Jadi perhatikan bahwa dalam fi'il mudhari gitu ya, pelakunya itu ditaruh di depan, diberi tanda huruf mudhari'ah. Kalau ya itu adalah orang ketiga, ta itu adalah orang kedua, kemudian a dan nun itu adalah orang pertama. Nah nanti jumlahnya berapa, 2 orang atau 3 orang atau 1 orang, nanti bisa dilihat dari bundutnya. Maka supaya untuk mudah ya tinggal dihafalkan saja. Yaf'ulu domirnya huwa, yaf'ulani domirnya huma, yaf'uluna domirnya hum, taf'ulu domirnya hiya, taf'ulani ya domirnya huma, humanya tapi perempuannya, kemudian yaf'ulna domirnya huna. Kemudian taf'ulu domirnya anta, taf'ulani domirnya antuma, taf'uluna domirnya antum. Ya. Taf'alina domirnya anti. Ya. Kemudian taf'ulina ya, domirnya anti. Kemudian taf'ulani domirnya antuma perempuan. Kemudian taf'ulna itu adalah kalau fiil mudhari ya oknumnya itu dari huruf mudhari'ah, yaitu orang pertama, orang kedua, apakah orang ketiga. Nanti jumlah pelakunya lihat pada buntutnya. Ya. Kalau tidak ada tambahan ya berarti dia 1 orang. Ya. Taf'ulu ya, yaf'ulu, taf'ulu, af'ulu itu menunjukkan 1 orang. Terakhir adalah fi'il amar, kata kerja perintah. Gitu ya. Terakhir adalah kata kerja perintah. Nah, untuk kategori kata kerja perintah, kita pahami dulu definisinya. Bahwa fi'lul amri ini adalah madalla ala talabi fi'lin ya fi zamanil istiqbali. Apa saja yang menunjukkan atas tuntutan. Talab itu tuntutan ya. Fi'lin pekerjaan fi zamanil istiqbali pada waktu mendatang. Jadi kata kerja itu ya adalah ungkapan yang bersifat perintah yang ditujukan kepada seseorang atas suatu pekerjaan yang dilakukan pada saat mendatang.
Dimana kalau maknanya tolab, gitu ya, itu kalau redaksinya menggunakan amar itu tolabnya itu tolab fi'li, tolabnya untuk dilaksanakan. Tuntutannya untuk dilaksanakan, bukan untuk ditinggal. Jadi fi'il amar itu adalah madalla ala talabi fi'lin fi zamanil istiqbal. Apa saja yang menunjukkan atas tuntutan pekerjaan pada waktu yang datang atau pada waktu yang akan datang. Misalnya anak saya misalnya namanya Ahmad. Ahmad, makan segera. Ketika saya mengatakan Ahmad makan segera, ya, sekurang-kurangnya dalam mafhum saya, anak saya yang bernama Ahmad itu belum makan. Sehingga saya perintahkan agar dia makan. Nah, perintah saya ya untuk agar si Ahmad itu makan, gitu ya. Agar si Ahmad itu makan, maka pada hakikatnya perintah itu akan dilaksanakan oleh Ahmad pada waktu mendatang. Kenapa? Karena realitasnya dia belum makan. Ya. Pada saat saya memerintah dia belum makan atau sekurang-kurangnya dalam pandangan saya dia belum makan. Kalau dia sudah makan dan mau makan lagi ya berarti tetap saja dia melakukan pekerjaan makan pada saat setelah saya perintahkan untuk dia makan. Beda lagi kalau ketika saya perintahkan dia bilang saya sudah makan. Ya. Begitu ya. Nah, sekarang kita coba pertemukan digit pertama pada fi'il madhi. Fa'ala, contohnya khalaqa. Kemudian digit kedua fi'il mudhari menjadi yakhluqu. Ya. Kemudian digit ketiganya menjadi ukhluq. Ukhluq. Dia telah menciptakan, dia sedang akan menciptakan, kemudian amarnya ciptakanlah untuknya atau ciptakanlah olehmu, maksud saya. Ciptakanlah olehmu. Teman-teman, ada beberapa hal yang harus dipahami untuk memahami fi'il amar. Pertama, fi'il amar itu adalah kata kerja perintah. Otomatis kata kerja perintah itu pasti ya dalam logika berbahasa itu diucapkan oleh orang pertama diperuntukkan untuk orang kedua, sehingga nanti tasrifnya fi'il amar itu tidak ada diperlakukan untuk kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang ketiga. Gitu ya. Sehingga tasrifnya itu ya hanya untuk orang kedua saja. Kalau nggak anta, antuma, antum. Kalau nggak anti, antuma, antum. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan fi'il amar setelah kita berhasil mengumpulkan tasrif digit pertama yaitu fi'il madhi, kemudian digit kedua fi'il mudhari, dan kita ingin menambah digit yang ketiga yaitu fi'il amar. Maka perhatikanlah sebagai berikut. Pertama, untuk 3 huruf asli ya, fi'il amar dikenakan huruf alif mu'ammaroh. Ya, alif mu'ammaroh atau alif yang menunjukkan ya, yang menunjukkan fi'il amar.
Ya. Kemudian yang kedua, fa fiilnya itu maaf, ulang lagi ya. Satu, dia harus diberi huruf alif muamaroh. Ini kalau 3 huruf asli ya. Kalau 4 huruf asli, 4 huruf atau 3 huruf dengan tambahan beda lagi. Tapi untuk pengenalan awal, karena memang awalnya juga pakai 3 huruf asli, maka diberi alif muamaroh atau alif yang menunjukkan fiil amar. Nah, kemudian terkait dengan harokatnya, apakah harokat alifnya dibaca fathah, apakah dibaca domah, maka perhatikan digit kedua, yaitu fiil mudhari'nya. Ya. Nah, harokat alif mu'amaroh itu ya mayoritas mengikuti harokat ain fiilnya. Sekali lagi, harokat alif mu'amaroh mengikuti atau mayoritas nih ya, mayoritas umumnya mengikuti harokat ain fiilnya. Berarti apa? Huruf keduanya, yaitu pada fiil mudhari'nya. Jadi mengikuti huruf kedua ya, mengikuti huruf kedua pada fiil mudhari'nya. Apa tadi fiil mudhari'nya? Dari fa'ala yaf'ulu, berarti ainnya domah. Maka yaf'ulu itu kalau dibuatkan fiil amar, maka alif mu'amarohnya harus dibaca domah. Apa alasannya? Karena ain fiil pada fiil mudhari'nya domah. Kamu satu ya. Alif mu'amarohnya dibaca domah karena mengikuti wazannya yaf'ulu. Oke. Kemudian setelah alif mu'amaroh itu adalah fa'fiil. Ya. Maka fa'fiilnya dikembalikan pada harokat sebagaimana fiil mudhari'nya, berarti sukun. Ya. Kan tadi pada saat mudhari kan fiilnya sukun kan? Ya. Kemudian huruf keduanya sama seperti mudhari'nya, kemudian huruf ketiganya itu sukun. Karena fiil amar itu fungsinya mensukunkan huruf ketiga. Maka dibaca udkhul. Coba perhatikan nih ya. Apa tadi wazannya? Khoroja yakhruju ukhruj. Ya. Khoroja yakhruju ukhruj. Khoroja madi, yakhruju mudhari, ukhruj selanjutnya sama kecuali lam fiilnya sukun. Nah, itu cara menentukan fiil amar. Nah, nanti terkait dengan jumlah sama nanti seperti fiil madi. Kalau 2 orang tambahin alif, misalnya ukhruj. Keluarlah kamu, kalau kamunya 2 orang kasih alif, ukhruja. Sama seperti mati. Ya. Kemudian keluarlah kamu bertiga dan sebanyak-banyaknya atau kalian ukhruju tambahin bau. Ya. Nah, lihat di apa namanya? Mudhari'nya.
Maaf, yatimatinya. Kalau perempuan, ya, kalau perempuan itu kan anti ya, anti itu kan di dalam mudhari'nya dibaca taf'alina, gitu ya, taf'alina. Maka nanti ketika dibuat amar, amar itu harusnya mensukunkan untuk keadaan yang diakhiri dengan huruf nun, maka harus dihadaf, harus dibuang. Sehingga menjadi uf'uli. Ya, uf'uli. Ya. Kemudian uf'ula, uf'ulna. Ya. Khusus untuk taf'alina, nunnya dibuang. Menjadi uf'uli. Ya. Lakukanlah oleh perempuan. Ukhruji, keluarlah kamu perempuan. Udkhuli, masuklah kamu perempuan. Gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini menjadi pijakan awal ketika kita nanti belajar fiil. Jadi sebelum membahas fiil sulasi mazid, ya, fiil 3 huruf dengan tambahan 1 huruf, 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, misalnya, yang paling pokok itu belajar 3 huruf asli dulu. Kalau ini sudah bisa dipahami, maka nanti akan mudah untuk mengikuti materi fiil berikutnya, step berikutnya. Sampai sini ada pertanyaan, materi kita sudah selesai. Adapun catatan-catatan yang tadi di share di bawahnya silakan dibaca. Tasjil kita bisaumi minal ghoyati wat takribi lil imam Abi Suja Asy-Syafi'i. Ya, kalau tidak ada pertanyaan kita langsung praktek baca, ya, mengkaji kitab saum, kitab tentang saum dari matan Al-Ghoya wa Takrib atau matan Imam Abi Suja. Maka ditampilkan Ustaz. Kalau mau nanya boleh sekalian bisa sambil jalan. Baik. Nah, ini teman-teman, ini ada 8 halaman ya. Kalau satu pertemuan 2 halaman, kayaknya begitu selesai, insya Allah Ramadan datang. Mudah-mudahan kita tidak sakit, sehingga 8 halaman ini bisa kita kaji sebagai latihan baca sekaligus nanti belajar sarah, ya, dari apa yang kita baca, begitu ya, sehingga nanti Ramadan hadir, kita diberikan kesempatan untuk bisa masuk ke bulan Ramadan, itu sudah kita lewati bahasanya sampai itikaf. Baik teman-teman, kita akan baca dan pahami bahasan dari kitab tentang puasa atau tentang siam, ya, dari matan Abi Suja atau matan Ghoyah Al-Ghoyawat. Nah, ini sudah tampil di hadapan antum semua. Di sini ada 2 kata. Yang pertama adalah kitabu dan as-saum. Ini kan 2 kata. 2 kata ini kalau disusun, ya,
karena tidak satu variabel, yang satu tidak ada partikel A-nya, yang satu ada, maka pasti dia dibaca idofah. Karena itu tarkibnya ya adalah tarkib idofi, sehingga dibacanya tidak mungkin ya selain kitabus siam. Ya. Dan boleh dibaca kitabun asyamu atau kitabus siamu, itu nggak boleh. Kenapa? Karena idofa pasti fonetiknya ULI, UIN atau UA. Ya. Karena ini pakai partikel al, ya berarti mengikuti ULI. Kitabus siami. Kitabus siami itu maknanya adalah kitab tentang siam atau saum. Siam ini dalam bahasa daerah sudah diadopsi ya. Kalau tidak salah Sunda juga siam ya. Puasa itu disebut dengan siam. Kalau di Jawa Timur juga siam. Siam atau poso, POSO. Kalau kita di Jawa Barat PUASA. Kalau sana poso, POSO. Tapi yang harusnya dibaca siam. Mereka beberapa kita di sana tuh menyebut puasa Ramadan itu siam. Melampaui siam. Enggak melampaui poso. Kalau melampaui poso itu kurang. Di Jawa Barat juga kayaknya siamnya sudah nih. Ini hieroglifis kan sebagiannya adalah orang-orang Sunda ya. Karena memang suku aslinya orang Sunda. Kalau tetangga ngomong tuh siam. Nah, siam atau som itu mutarodif dari kata soma yasumu saumun wasiyamun. Ya. Soma yasumu saumun wasiyam. Ini sama ya. Ada yang ingin baca as-saumu wasiyamu atau asyamu wasaumu itu mananya sama ya, mutarodif. Jadi masdarnya boleh dibaca saum, boleh dibaca siam. Ya. Ayo, silakan. Ada yang mau baca ini Coba. ta'rif asyami lughatan wa syar'an. Ya, silakan sebelum ditunjuk maju aja, nggak apa-apa. Siapa duluan? Ya, saya Ya, silakan. Bismillah. Kitabus siyami. As-siyami was-saumi. Asyamu was-saumu. Was-siyamu was-saumu. Lughatan al-imsaku. Syar'an imsakun an mubtarin ya. Biniyatin makhsusatin Muftirin amubtirin biniyatin makhsusatin jami'a nahara ya qabilin lisaumin min muslimin aqilin tahirin min haidin wan nifasin. boleh. Yang lain ada yang belum sempurna, nanti disempurnakan bareng-bareng ya. Ada yang lain mau baca? Yuk, saya tat. Ya, silakan. Ya, Yang Bismillahirrahmanirrahim. sudah nanti ditutup mic-nya ya, nanti biasanya suka jelas ya. Silakan, Ustaz. Asyamu was-saumu. Asyamu wasaumu. Lughah al-imsaku syar'an imsaku an mabturin biniyatin mahsusotin. Jami'a naharon qabilan lisaumi
min muslimin akilin tohirin min haidin wa nifasin. Masih ada yang belum sempurna. Syukur Ustaz. Yang lain, satu lagi. Naharon, naharon, mobilan, Kalau dibaca nasab, ya dalam keadaan nakiro tuh pasti ada alifnya Ustaz. Kayak syar'an gitu ya, ada alifnya tuh ya. Kalau naharon nggak ada alifnya berarti bukan naharon. Iya, iya. Ya. Ini naharo, naharo. Ayo siapa satu lagi? Boleh yang lain. Naharo, naharo. Ya Ustaz, Ya, Ustaz. Kitabus siyami. Asyamu wasaumu. Lugotun. Al-imsak. Lugotan. Lugotan. Al-imsaku. Syar'an. Imsaku an muftori bin niyati mahsusotun jami'a naharon qabila lisaumi min masalamin akalin tohiri min haisi wa nafasi. Min haidin wa nifasin. Baik, sudah dibaca oleh 3 orang. Baik, kita ingin membahas tentang definisi dari asyam. Ini teman-teman, para fuqaha itu ketika hendak mendefinisikan sebuah mafhum dari apakah itu istilah hukum maupun istilah-istilah yang lainnya gitu ya. Para ulama itu produknya ala wajhin yajma wa yamna ya. Jadi menurut pandangan ulama kalau membuat definisi itu dari sebuah istilah itu harus mencakup agar definisi itu memiliki 2 sisi. Yang pertama itu adalah ala wajhin yajma ya. Harus jami'an wa yamna dan mani'an. Jami itu definisinya luas ya, mengcover semua hal yang menjadi bagian dari istilah yang dideskripsikan dalam definisi itu gitu ya. Kemudian mani'an itu memproteksi definisi itu dari perkara-perkara yang sesungguhnya bukan menjadi bagian dari realitas definisi itu. Jadi harus jami'an, mencakup keseluruhan, dan mani'an ya, memproteksi unsur lain yang dapat merusak definisi tadi. Sehingga di sini para ulama selalu ketika membuat istilah dan tidak mendefinisikannya secara jami'an mani'an itu biasanya membagi definisi itu secara lughatan. Ini menjadi akar dari dari objek definisinya. Kemudian syar'an ini menjadi pijakan dalam nanti kita menggunakan istilah tadi ya. Dan seperti itu biasanya para ulama ketika menjelaskan
apakah itu ismun islami, kata yang islami atau isim islami, artinya isimnya itu disebutkan apakah di dalam Al-Quran Hilang lagi. Kenapa? Karena semuanya adalah ismun syar'i. Kadang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, kadang dalam Al-Qurannya saja, kadang dalam As-Sunnahnya saja. Tapi itu isimnya isim syar'i. Kalau tidak Allah firmankan, ya Rasul sabdakan. Atau mungkin bahkan Allah firmankan, Rasul juga sabdakan, kan begitu. Maka nanti tidak ada lagi perdebatan. Di Quran tuh nggak ada kata-kata khalifah. Nggak ada kata-kata khilafah misalnya, adanya khalifah dan seterusnya ya. Nah, semua itu ala wajhin yajna yajma wa yamna gitu ya. Tapi tetap tidak boleh digunakan sebagai akar dari sebuah pendefinisi. Nah, berikutnya lughatan, tidak dibaca lughatun. Jadi kenapa lughatan saran itu sebenarnya teman lembut ya. Kalau kita mau bahas saum atau siam, kenapa dibaca lughatan? Itu sebenarnya isim kana yang dimahdhuf ya. Maaf, itu khobar kana yang isim kananya dimahdhuf. Asalnya adalah kana siyamu lughatan. Kana siyamu lughatan. Kana siyamu syar'an. Cuman dimahdhuf, dihilangkan. Sehingga ya apa namanya yang tampak hanya khobar kananya saja, gitu ya. Dan ini menjadi hal yang terbiasa kita dapati ketika kita masuk dalam pembahasan ilmiah tentunya, baik dalam fikih maupun kitab-kitab akidah dan kitab apa saja itu selalu para ulama agar tidak rusak definisinya itu ada lughatan, ada syar'an, atau minimal istilahan. Kenapa? Karena istilahan itu enggak selalunya syar'i. Seputar demokrasi misalnya, lughatannya bisa ya dari kata demos dan kratos. Tapi kalau syar'an yang nggak bisa, paling istilahan, secara istilah. Kenapa? Karena memang ada alasan yang di situ tidak bisa dimasukkan ke dalam definisi syar'i. Kenapa di sini dikatakan syar'i? Tadi karena isimnya isim syar'i, ismun syar'iyun, disebutkan dalam Quran, disebutkan dalam As-Sunnah, gitu ya. Jadi asyamu wasal ya, kanannya di makhluk. Karena siyamu wasaumu lughatan. Ya. Al-imsaku. Siam dan saum secara lugha, secara bahasa adalah al-imsaku, menahan. Jadi makna bahasa dari saum itu adalah menahan. Apa yang menjadi objek yang harus ditahan itu bisa kita lihat dari definisi syaratnya atau definisi terminologinya yang tadi cakupannya bisa yajma wa yam ya.
Asyamu wasaumu syar'an. Nah, ini. Saum atau siam secara syara definisinya adalah ya, imsaku an muftirin, menahan an muftirin dari berbuka, dari makan. Kalau kita ada ungkapan iftar itu kan berarti buka. Muftir itu adalah orang yang berbuka, orang yang makan. Berarti dari makan. Ya. Imsaku an muftirin. Ya. Menahan dari makan. Kemudian biniyatin mahsusatin, ini dibaca wasfi. Biniyatin mahsusatin, dengan niat secara khusus, ya. Dengan niat secara khusus, jami'an naharin qabila lisaumi, ya. Sepanjang hari, ya, pada saat melaksanakan saum. Ya. Kemudian min muslimin, dari orang muslim, akilin, berakal, ya, tahirin, yang suci, min haidin wa nifasi, dari haid dan nifas. Nah, kok di sini seolah-olah yang menjadi objek yang ditahan itu hanya makan, gitu ya. Padahal tidak. Jadi muftir itu maknanya bisa diartikan sebagai makan, karena ada istilah iftar, gitu ya. Kita iftar jama'i yuk, kita makan bareng yuk, maksudnya berbuka puasa bareng yuk. Tapi muftir di sini juga diartikan dari hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau bahasanya hal-hal yang membatalkan puasa, berarti cakupannya bukan hanya makan, tetapi ya hal-hal yang juga membatalkan puasa lain. Jadi imsaku an muftirin, nah ini dibaca nakir itu menunjukkan bahwasanya muftirnya itu masih umum, dia tidak hanya makan. Ya. Menahan dari ya membatalkan puasa, ya, ya, biniatin maksusotin, dengan niat khusus, ya. Jami'an naharin, sepanjang hari, maksudnya selama tulu'il fajri ila gurubi syamsi. Qabila isaum, selama atau sepanjang berpuasa, min muslimin, dari orang muslim akil dan suci, dari haid dan nah ini sudah memiliki cakupan ala wajihin yajma' wa yamna, ya. Yang pertama ketika membicarakan imsak, ya, imsaknya itu pada titik imsaku an muftirin, ya. Kemudian biniatin mahsusatin jami'an naharin qabila lisaum, ya. Maka itu sudah ala wajihin wajna yajma' wa yam. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa dengan niat khusus, ya, tentunya niat puasa, ya, sepanjang hari selama saum
dari orang muslim. Nah, ini objek hitopnya ya, bahwasanya orang yang saum itu harus muslim, kemudian akilin, berakal, kemudian tohirin itu suci dari haid dan nifas. Ini berlaku bagi perempuan yang sudah akil dan balik. Ya. Berikutnya, halaman berikutnya. Nah, ya. Ada yang mau baca sebelum kita bahas? Terus nih, Ya, silakan. Bismillah. Wasuru to Asru fil i'rabi arrofa. wasurutu wujubul Karena siyam mana asru itu mana? Itu wawu. ya wasurutu Alifnya was enggak dibaca. Ada alif, ada hamzah. wasyuro wasyarrotu Ada hamzah di situ. ada hamzah wasyaro wasariatu Saro itu. wasaro itu Kalau di kitab kita kan menggunakannya surut ya. ya surutu Menggunakan wazan fu'ulun ya. Kalau di kitab mutabana itu semuanya pakai wazan fu'ulun. Jadi bacanya ikut itu semua. Padahal kalau teliti enggak, itu kan beda. Mengikuti wazan fa'ailu sehingga dibaca syara itu. Ya. Kalau di kita kan menggunakan wazan fu'ulun, jadi syurutun. Kan asalnya syartun. Syartoni syurutun bisa juga syara itu. Artinya syarat-syarat. Baik, lanjut Ustaz. Asyara itu wujubu siyami arba'atun asyain Terus al-islamu al-balugo al-bulugu bulugu Ustaz belum. bulugu al-akilu al-qudratu alal sawumi. Terus bawahnya itu yang putih. Bawahnya nanti dijum dulu. Fala yajibu saumu ala mutasofi bi'a'udho bi'a'udho bi'ida ya apa Ustaz? Dalika. Bi'idadi dalika. Syarat-syarat wajibnya siam puasa arba'a ada 4 asya tempat 1 Islam, 2 balik, 3 berakal, yang keempat kudrat mampu untuk berpuasa. Dan wajib puasa atas mutasif pada tidak tahan Ustaz. Mutasif bi aldo dal zalik
Dibaca dulu Ustaz, nanti terjemahnya belakangan aja. Biar tidak terlalu lama. Ada Ya, yang fala. lain? Ya. Ada Cukup. yang lain? 10 menit lagi ini. Satu orang lagi baca untuk koreksi dari yang pertama. Ustaz. Ya, silakan. Ustaz. Aduh Ustaz, layarnya nggak terbuka ini. Sebaiknya kalau saya kirimi kitab tuh ya di-download teman-temannya. Jadi kalau di Zoom kan nggak kelihatan tuh, ya kan? Kita bukanya dari WA. Ya Ustaz, Kan? bisa Ustaz. Bismillah. Iya, ya silakan. Syara'it wujubil siyami arba'atu asya'a. Al-awwal al-islamu, الثاني mati. Oh ya, suaranya tidak terdengar. Ya, silakan dilanjut bacanya. Bentar dulu Ustaz, lobet tapi nggak kelihatan ini. Saya sering seminggu kirim kitab gitu ya. Itu kalau bisa di-download teman-temannya, jangan di lewat aja. Maksudnya mah ya kalau itu sempat Ustaz, ya sudah. bacanya nanti anak-anak antum nanti baca. Atau Bismillah. kapan itu bisa penting juga. Ya, silakan. Wasyara'itu wujubis siyami arba'atu asya'a. Yang pertama al-islamu, al-bulughu, al-aqlu, al-qudratu ala siyami. Fala yajibu as-siyama ala muttasifi bi afdali dzalika. Nah, tadi definisinya, sekarang syarat-syarat wajib dari siam. Nah, jadi syarat wajib dari ibadah saum menurut madhab Syafi'i itu, saya kira ini ittifaq ya, ada 4. Wa syara itu ini mengikuti wazan fa'ailu, bukan fu'ulun. Kalau kita syurutul in'iqadi lil khalifati misalnya. Syarat-syarat in'iqad untuk khalifah misalnya. Kali pakainya syara itu menggunakan wazan fa'il. Wa syara itu ini dibaca rofa. Selain memang kaidahnya al aslu fil lafdi ar-rafa'u. Selain memang mengikuti kaidah kalau ungkapan pertama itu Hilang Ustaz. di sini digandeng kata-kata. Diulang tadi. Tadi hilang, tadi nggak kedengaran pada suaranya. Terlempar ya Telkomsel ini. Ya, jadi Diulang lagi tadi. cara itu ada kata-kata yang kata itu masih bagian dari kata yang bersama dengan
syara'id, sehingga dia masih bersandar pada syara'id, sehingga nanti dibacanya itu sebagai idhofah. Ya. Seperti tadi dikatakan oleh Abu Yahya, dia wa syara'itu wujubis siyami, dan syarat wajibnya siam, syarat wajibnya puasa. Ya, ini baru putus sampai sini. Baru putus sampai sini, baru ke ungkapan baru. Nah, kalau mau dibuatkan pola jumlah, jadi wa syara'itu wujubis siyam ini adalah mubtada. Ya, arba'atu asya'a ini adalah khobarnya. Gitu ya. Arba'atu asya'a ini adat ma'dud. Ya. Kalau angkanya laki-laki, maka ma'dudnya perempuan. Kalau ini angkanya laki-laki, berarti ma'dudnya, maaf, ini angkanya laki-laki, ini angkanya perempuan, maka ada ma'dudnya pasti laki-laki. Ya. Wa syara'itu wujubis siyam, dan syarat-syarat wajibnya siam arba'atu asya'a, ada 4 macam. Ya. Asyartu al-awwal atau al-awwal al-islami. Syarat yang pertama adalah Islam. Jadi kalau selain Islam, dia nggak kena kewajiban saum. Ya, nggak kena kewajiban saum. Kemudian asyartu as-sani al-bulughu, sudah baligh. Ya, baligh itu dari kata bulugh. Ya. Kalau baligh itu orangnya. Ya. Orangnya baligh. Kalau baligh itu isim masdar, bahwasanya orang itu sudah balik, sudah waktunya melaksanakan hukum-hukum taklifi. Ya. Kemudian al-aqlu, jangan al-aqilu. Ya. Bi al-aqlu. Nah, nanti kita akan bedakan mana dibaca al-aqlu, mana dibaca, kapan dibaca al-aqlu sebagai masdar, kapan dibaca al-aqilu sebagai fa'il, gitu ya. Al-aqlu itu adalah berakal, berarti bukan orang gila. Karena itu orang gila tidak terkena kewajiban saum. Ya, kalau selain Islam tidak boleh, tidak terkena kewajiban, belum balik juga tidak terkena kewajiban, ya, tidak sehat akalnya juga tidak kena kewajiban. Kemudian al-satu ar-rabi'u, ini al-qudratu ala saumi. Nah, tadi dibaca sama Abu Yahya al-qudratu ala siyami. Makanya yang harus diperhatikan ketika kita membaca sebuah bacaan, baik itu dalam bahasa Indonesia, bahasa Arab, atau bahasa yang lainnya, itu perhatikan teksnya. Jangan sampai tidak teliti di dalam melihat teksnya. Ya, tadi saya mendengarnya al-qudratu ala siyami. Yang benar adalah al-qudratu ala saumi. Mampu, qudrah itu mampu dari melaksanakan ibadah saum. Ya. Kalau 3 poin pertama ini mutlak, gitu ya, bahwa syarat saum itu harus penuh dimiliki, gitu ya. Kalau syarat yang keempat itu aksiden, ya, aksiden itu begini. Memang afdolnya hukum itu dilaksanakan secara afdol, bahwa dia mampu melaksanakan. Tetapi orang yang sudah Islam, orang yang sudah balik, orang yang sudah akal, pun kadang-kadang pada kondisi-kondisi aksiden tertentu, gitu ya, memungkinkan dia tidak qudroh, misalnya sakit, ya kan, ya, misalnya koma, misalnya, atau hal-hal yang lain yang
membuat dia tidak qudroh. Gitu ya. Hatta misalnya orang yang melakukan pekerjaan berat pun profesinya tukang beca itu kan berat-berat. Apalagi kalau lagi Ramadannya marah, apapun banyak bongkaran gitu. Itu membuat lelah, haus dan seterusnya. Tetap dia harus meniatkan puasa di malam harinya dan tidak boleh menyengaja tidak berpuasa sampai aspek kudrohnya itu hilang. Kalau hilang ya baru batal. Kalau tidak hilang kudrohnya ya tetap puasa walaupun dia adalah tukang beca, kuli panggul dan sebagainya. Jadi kalau al kudroh itu memang aksidensial. Sehingga kadang-kadang orang yang Islam balik dan akil pun pada aspek kudroh itu bisa bisa lepas ke syarat kudrohnya. Tetapi meskipun begitu, maka nanti akan kemudian kerja berat ya sehingga baru jam 2 udah batal gitu ya. Maka itu diganti yang lain. Tapi prinsipnya sifat kudrohnya itu harus ada. Walaupun tadi ya dalam kondisi tertentu bisa lepas sifat kudrohnya atau syarat kudrohnya yang nanti diganti pada hari yang lain. Kalau yang 3 mutlak, kalau yang ini kalau kondisinya kondisional bisa dia lepas kudroh, tapi nanti diganti di hari yang lain. Kemudian fala yajibus sauma, ya, maka tidak wajib untuk melaksanakan puasa alal muttasifi kepada orang-orang yang memiliki sifat bi'adadidalika yang bertentangan dengan hal itu. Adad itu bertentangan atau bersebelahan atau berkebalikan. Jadi kalau dia tidak Islam maka dia tidak wajib atau tidak terkena kitab saum. Kemudian Islam tapi belum balik juga sama, ya tidak terkena kewajiban. Islam sudah balik tapi akalnya rusak, bermasalah, tidak sehat, juga tidak wajib. Ya. Tapi kalau kudroh, ya, kalau kudroh tetap kalau 3 syarat pertamanya itu sudah ada, dia harus mengupayakan kudroh sampai pada titik hilangnya kudroh. Ya, supaya nanti orang-orang yang misalnya melakukan aktivitas yang berat tidak lagi menjadikan alasan karena tidak mampu kemudian tidak berpuasa. Makanya saya kan di sini kalau bermaju kadang-kadang dengan ini ya masyarakat di bawah gitu ya, ada yang luang beca, ada yang ini. Memang kadang-kadang beberapa kali saya menanyakan gimana kalau hukumnya tukang beca puasa, kan berat pekerjaannya, apakah itu sudah mendapatkan rukhsah dan seterusnya. Kalau rukhsahnya sih dapat, ya. Tadi kalau kudrohnya hilang, ya. Kalau kudrohnya hilang dapat rukhsah, tidak puasa, tapi diganti pada hari yang lain. Tapi malamnya tetap harus meniatkan puasa ya sampai selesai.
Misalnya jam 7 mulai aktivitas, belum kerasa. Jam 10 belum kerasa, jam 12 belum puasa. Jam 1 ada bongkaran satu kontainer misalnya. Meskipun dosa tidak berpuasa karena malamnya sudah beritikad untuk berpuasa dan dia mengupayakan kudroh untuk itu. Walaupun pada akhirnya dia batal. Baik, ini teman-teman bahasan kita di kesempatan pada malam hari ini. Semoga bisa dipahami. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah adalah karena kebaikan pada diri saya. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada hari Ahad malam Senin yang akan datang. Lanjutkan materi berikutnya dan bacaan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan kepada Raisul Jalasa Ustaz Musni, dan insya Allah kita besok berjumpa lagi di ngaji kitab As-Siyasah Syariah fi Islahir Ra'i wa Ar-Ra'iyah. Bagus Ustaz. Baik, Ustaz, alhamdulillah. Teman-teman semua, kita sudah belajar tentang bab fi'il, mudah-mudahan bisa dipahami. Plus kita belajar tentang kitab puasa ya, dan mudah-mudahan bisa digunakan untuk sebulan ke depan di bulan puasa. Oleh karena itu kita tutup saja majelis ilmu ini dengan ucapan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Turun Ustaz, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.